Pada hari ini dalam mata kuliah konteks dan regulasi pendidikan nasional, saya akan mempresentasikan hasil survei sederhana yang saya lakukan terkait dengan kebijakan sertifikasi guru. Adapun hal-hal yang akan saya bahas pada hari ini mengenai kebijakan sertifikat guru, yaitu pengertian kebijakan sertifikat guru, latar belakang munculnya kebijakan sertifikat guru, seberapa pentingnya sertifikat guru, implementasi kebijakan sertifikat guru, masalah yang terjadi dalam kebijakan sertifikat guru, kemudian ada apa yang perlu diperbaiki dalam kebijakan sertifikat guru, dan yang terakhir menjadi guru profesional. Kita masuk dalam bagian yang pertama, yaitu pengertian dari kebijakan sertifikat guru. Apa itu kebijakan sertifikat guru? Menurut responden yang merespon hasil survei yang saya lakukan, sedikit info bahwa responden pada hari ini itu berasal dari guru-guru di berbagai wilayah di Indonesia, baik guru-guru di sekolah swasta maupun sekolah negeri. Menurut para guru-guru tersebut, kebijakan sertifikasi guru adalah untuk membantu seseorang menjadi guru profesional. Jawaban yang kedua yaitu sertifikasi adalah program pemerintah dalam upaya mensejahterakan para guru. Selain itu, sertifikasi juga untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas. Kemudian ada yang menjawab untuk menunjang pendidikan anak. Sertifikat guru adalah salah satu upaya pemerintah untuk mensejahterakan guru sekaligus mendorong guru supaya memenuhi standar tertentu, sehingga bisa mendidik siswa sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah. Dan yang terakhir yaitu kebijakan SEGUR atau sertifikat guru, kebijakan pemerintah terhadap kompetensi guru yang profesional dengan tujuan peningkatan profesi guru yang berkelanjutan sehingga output hasil pembelajaran menjadi lebih baik. Jadi menurut beberapa responden, kebijakan sertifikat dulu adalah untuk menjamin atau untuk menjadikan guru sebagai guru yang profesional dan juga menjadikan guru mendidik anak-anak supaya bisa menjadi anak-anak yang sesuai yang diharapkan oleh pemerintah. Kemudian kita masuk dalam poin yang kedua. Namun sebelum kita masuk dalam poin kedua, ada pendapat menurut para ahli. Menurut Samani, sertifikasi berarti guru dapat menguasai seluruh pengajaran beserta alat-alat pendidikan yang dilaksanakan secara sistematik baik PLPG maupun portofolio. Kemudian menurut menurut undang-undang, di dalam perundang-undangan, sertifikasi guru berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 bahwasannya sertifikat guru adalah pemberian supaya sertifikat guru untuk tenaga pendidik baik dosen maupun guru. Sebuah bukti formalitas sebagai tanda bukti bahwa pengakuan yang diberikan kepada dosen dan guru sebagai tanda profesionalitasnya. Kemudian berdasarkan pengertian ini bahwasannya seseorang telah memiliki sebuah pengakuan. Dalam pengertian lain, sertifikasi adalah sebuah bukti formalitas sebagai sebuah pengakuan guru atau dosen yang sudah memiliki surat izin mengajar. Kemudian kita masuk dalam poin yang kedua, yaitu latar belakang munculnya kebijakan sertifikasi guru. Yang pertama, adanya kesadaran bahwa guru merupakan ujung tombak dari pendidikan, yang berarti guru merupakan penentu utama dalam keberhasilan pendidikan. Jadi adanya kesadaran dari pemerintah bahwa guru ini merupakan ujung tombak pendidikan, yang dimana guru yang membawa keberhasilan dari pendidikan tersebut. Kemudian yang kedua, masih adanya guru yang kurang baik
dalam menyampaikan materi kepada peserta didik, sehingga peserta didik juga tidak tertarik dengan apa yang diajarkan oleh guru tersebut. Kemudian yang ketiga, guru yang tidak memahami cara membuat modul. Guru yang tidak memahami cara membuat modul akan mengajar dengan tidak efektif. Tentunya juga anak-anak yang dididik akan tidak mengerti dengan apa yang diajarkan oleh guru tersebut. Kemudian yang terakhir, maraknya training-training bersertifikat yang dimana diikuti oleh guru-guru. Dari kesadaran akan hal-hal tersebut, muncullah sertifikasi guru yang merupakan sebuah terobosan dalam dunia pendidikan, yaitu untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas seorang guru. Sehingga kedepannya semua guru diharapkan harus memiliki sertifikat sebagai lisensi atau izin mengajar. Lewat program sertifikat guru, upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Jadi latar belakang munculnya kebijakan sertifikat guru ini merupakan kesadaran dari pemerintah agar guru-guru ini memiliki mutu pendidikan untuk mengajar. Kemudian kita masuk ke dalam poin selanjutnya, yaitu seberapa pentingnya nih sertifikasi guru. Menurut responden yang mengisi survei yang saya lakukan, yang pertama berpendapat bahwa bagi beberapa orang sangat penting karena adanya tunjangan profesional dari sertifikat tersebut. Jadi di sini dia lebih kepada tunjangan dari profesional sertifikatnya. Kemudian ada yang menjawab sangat penting karena dengan adanya kebijakan sertifikasi guru membuat guru semakin semangat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pendidik. Walau tidak dipungkiri ada sebagian guru yang tidak menampilkan profesionalnya dalam praktek pendidikan. Terus yang ketiga, ya karena tunjangan sertifikasi sangat menolong. Dia membahas lagi soal tunjangan sertifikasi. Kemudian yang keempat, penting supaya ada standarisasi guru sebagai pendidik yang mempersiapkan generasi penerus bangsa. Kemudian yang terakhir, cukup penting karena disitulah guru mendapat pengakuan oleh pemerintah terhadap keprofesian guru. Memotivasi guru sebagai agen pembelajaran menuju hasil yang lebih baik. Itulah responden dari beberapa guru mengenai seberapa pentingnya sertifikasi guru tersebut. Kemudian kita memasuki implementasi sertifikasi guru. Untuk mendapatkan sertifikasi guru pastinya ada prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan oleh guru yang ingin memiliki sertifikasi tersebut. Prosedur sertifikasi bagi guru menurut Simatupang adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru dalam jabatan peserta sertifikasi menyusun dokumen portofolio dengan mengacu pada pedoman penyusunan portofolio guru. Dan yang kedua, dukungan portofolio yang telah disusun kemudian diserahkan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota untuk diteruskan kepada rayon, Lembaga Penyelenggaraan Pendidikan dan Tenaga Pendidikan atau LPTK. Penyelenggaraan sertifikasi untuk dinilai oleh asesori dari rayon LPTK tersebut. Dari rayon LPTK, penyelenggaraan sertifikat terdiri atas LPTK induk dan jumlah LPTK mitra. Kemudian jika nilai hasil sertifikat peserta dapat di atas nilai kelulusan minimal, maka dinyatakan telah lolos dan mendapatkan sebuah sertifikat sebagai bukti formalnya. Jika nilai peserta sertifikasi masih di bawah nilai ketuntasan minimal, maka disediakan sebuah pilihan sebagai berikut berdasarkan hasil penilaian skor portofolio rayon LPTK,
merekomendasikan alternatif sebagai berikut. Yang pertama itu menjalankan berbagai hal kegiatan yang bersangkutan dengan profesi pendidikan untuk melengkapi kekurangan portofolio. Selanjutnya, mengikuti sebuah pelatihan dan pendidikan profesi guru yang diakhiri dengan ujian. Materinya dari DPG mencakup 4 kompetensi guru. Waktu pelaksanaan DPG diatur oleh LPTK penyelenggaraan dengan memperhatikan nilai-nilai hasil penilaian portofolio. Apabila peserta sudah lulus pada ujian DPG, peserta akan mendapat sertifikat pendidikan. Jika belum lolos, peserta diberikan kesempatan ujian ulang 2 kali dengan waktu sekurang-kurangnya 2 minggu. Apabila belum lulus juga, peserta diserahkan kembali ke Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota. Nah, untuk menjamin standar dan mutu lulusan, rambu-rambu mekanisme, kemudian ada material dan sistem ujian DPG diorganisasi oleh Konsorsium Sertifikasi Guru atau KSG. Dan terakhir, DPG dilakukan sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh KSG. Kemudian kita masuk dalam poin selanjutnya, yaitu masalah yang terjadi dalam kebijakan sertifikasi guru. Yang pertama saya akan memperlihatkan respon dari guru-guru yang telah mengisi survei dari survei yang saya lakukan. Dari pertanyaan itu saya menanyakan apa saja masalah yang terjadi dalam kebijakan sertifikasi guru dan jelaskan dampak dari masalah yang terjadi. Jawaban yang pertama, orang lebih mengejar tunjangannya daripada meningkatkan mutu kemampuan profesional sebagai guru. Dampaknya atau akibatnya, guru hanya dinilai baik dari sertifikasi saja. Jadi guru hanya dinilai baik secara sertifikasi, tapi soal pengajarannya di dalam kelas, guru tidak memenuhi sertifikasi tersebut, apa yang dia dapatkan dari sertifikasi tersebut. Kemudian yang kedua, masalah yang terjadi dalam kebijakan sertifikasi guru diantaranya adalah lambatnya penyaluran tunjangan dan sertifikasi guru tersebut, sehingga berdampak pada kinerja sebagian guru. Misalnya guru menjadi kurang semangat dalam melaksanakan tugasnya, walau tidak semua guru yang sudah tersertifikasi seperti itu. Dan yang ketiga, sangat rumit kalau lolos di LPMP. LPMP itu yaitu Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan. Saat lolos sangat di LPMP perlu disiapkan bahan-bahannya. Bagi kami dari masuk ke kota sangat bingung. Jadi ini guru-guru daerah yang telah lolos di LPMP saat masuk ke kota sangat bingung dengan syarat-syarat yang harus diajukan lagi. Kemudian yang keempat, itu ada mungkin gurunya masih belum mengurus sertifikasi guru negerinya. Kemudian ada yang kelima, masalah yang terjadi adalah persyaratan standar pendidikan guru yang tidak relevan pembelajaran yang ditempuh. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka guru tidak memperoleh sertifikasi. Kemudian saya juga mencari dan melihat di internet apa sih yang menjadi masalah dari kebijakan sertifikasi guru ini, yaitu masalah yang terjadi di dalam kebijakan sertifikasi guru adalah guru yang telah lulus belum menunjukkan kinerja yang lebih baik. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaannya sertifikasi masih banyak kelemahannya. Jadi karena kelemahannya pelaksanaan sertifikasi, adanya guru-guru yang lulus tapi tidak menunjukkan kinerja yang baik dalam pendidikan. Kemudian poin selanjutnya, apa yang perlu diperbaiki dalam kebijakan sertifikasi guru? Nah, ini juga hasil jawaban dari para responden. Yang pertama yaitu syarat-syarat untuk mengikuti sertifikasi guru. Jadi ada syarat-syarat yang perlu
perbaiki kembali dalam kebijakan sertifikasi guru. Kemudian ada hal yang perlu diperbaiki dalam kebijakan sertifikasi guru adalah adanya ketegasan dari pusat untuk setiap daerah dan penyaluran tunjangan tersebut, karena ada daerah yang menyalurkan tunjangan tersebut sudah masuk ke triwulan kedua untuk pencairan tunjangan triwulan ke-1-nya. Jadi ada keterlambatan dari penyaluran tunjangannya. Kemudian tidak ada semuanya sudah cukup. Dan keempat, sosialisasi program dan kebijakan untuk sertifikasi guru perlu juga follow up atau laporan berkala untuk memastikan bahwa guru yang telah tersertifikasi tetap pada performa yang baik dan mempersiapkan bahan ajar mengajar dengan mengevaluasi. Saya setuju dengan poin yang keempat ini, bahwa perlunya follow up nih untuk laporan berkala agar memastikan bahwa guru yang telah tersertifikasi tetap pada performa yang baik dan mempersiapkan bahan ajar mengajar dengan evaluasi. Kemudian terakhir, peningkatan pendapat guru dari sertifikasi. Tuntunan terhadap guru lebih tinggi dan hasil pembelajaran lebih baik. Itu yang perlu diperbaiki dalam kebijakan sertifikasi guru. Kemudian kita masuk ke dalam menjadi guru yang profesional. Pertanyaannya, apakah menjadi guru profesional cukup dengan sertifikasi? Ini menurut jawaban dari respondennya. Tidak juga. Kebanyakan guru sertifikasi pada akhirnya tidak mengembangkan diri dibandingkan guru biasa. Di lapangan justru guru biasa yang lebih bagus dalam mengajar dibandingkan guru sertifikasi. Kemudian jawaban yang kedua, tidak, karena menjadi guru yang profesional adalah adanya panggilan jiwa kita. Selain itu, kita juga dapat mengembangkan diri dengan mengikuti diklat-diklat yang menunjang profesional kita. Kemudian yang keempat, tidak, kami mencari pekerjaan tambahan yang lain. Selanjutnya, tidak, karena perkembangan zaman yang cepat membuat karakteristik siswa-siswa setiap tahunnya bisa berbeda. Metode dan cara penyampaian materi perlu disesuaikan, setara update informasi dengan yang lebih faktual dan aktual juga penting. Dan yang terakhir, sampai saat ini sudah cukup dengan pengakuan dan perhatian pemerintah terhadap kompetensi guru menjadi motivasi berkarya lebih semangat, menjadi kebanggaan tersendiri sebagai guru profesional. Kesimpulannya, bahwa guru profesional dibuat oleh pemerintah untuk agar guru-guru bisa lebih profesional, lebih menunjukkan bahwa mereka adalah pendidik yang bisa membawa anak-anak bangsa menjadi lebih baik lagi. Dan juga dengan sertifikasi tidak juga menentukan kita menjadi guru profesional. Oke, demikian dari saya. Kiranya apa yang saya presentasikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian dari saya, terima kasih.